Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Saat ini kami mau memuji, menyembah, dan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa, kami umatmu yang bagi terus dan terbagi selamanya. Tiada kata yang layak untuk berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak dengan senang hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak-Mu. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian
Kami juga berterima kasih buat firman Tuhan. Kami berdoa agar kami semua menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Tuhan kiranya membuka mata hati rohani kami supaya terang, supaya kami boleh mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kaya kemuliaan bagian yang Kau tentukan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Betapa hebat kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam kami, sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Mu di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan Engkau telah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, dan Engkau telah memberikan Kristus kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kami berdoa Bapa, agar Engkau senantiasa menguatkan dan meneguhkan kami oleh roh-Mu di dalam batin kami, sehingga oleh iman kami Kristus diam di dalam hati kami, dan kami berakar serta berdasar dalam kasih. Kami berdoa Bapa, agar kami bersama-sama dengan semua orang percaya boleh memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kami mohon Bapa agar kami semua dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Urapilah hamba-Mu ini ya Bapa, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Teguhkan firman-Mu ya Bapa dengan tanda ajaib, tanda mujizat, tanda heran yang menyertainya. Segala pekerjaan iblis yang mencoba merampas firman Tuhan dari hati kami, aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi HP kita sudah dimatikan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pastikan bunyi HP kita sudah dimatikan. Judul khotbah, arti kematian Kristus. Mari kita buka Alkitab kita kepada 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga. Kita baca satu ayat saja. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga. Mari kita baca satu ayat ini saja. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama satu ayat ini saja. 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Saudara, pada hari Jumat Agung ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan kembali arti kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Yang pertama, saudara, Alkitab mengajarkan bahwa kematian Kristus di kayu salib meredakan murka Allah terhadap dosa. Alkitab jelas mengajarkan bahwa dosa pasti mendatangkan murka Allah. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Dosa pasti mendatangkan murka Allah. Firman Allah berkata, segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh di sana aku mulai membenci mereka oleh karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka. Aku akan menghalau mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pemuka mereka adalah pemberontak. Dosa pasti mendatangkan murka Allah. Firman Allah berkata, sebab murka Allah nyata dari sorga
atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran. Dosa pasti mendatangkan murka Allah. Firman Allah berkata, kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Dosa pasti mendatangkan murka dan hukuman Allah. Hanya saja karena Tuhan panjang sabar, seringkali hukuman dosa tidak langsung menimpa orang yang berdosa. Sebab Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Firman Allah berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang panjang sabar. Biasanya kalau kita berbuat dosa, kita tidak langsung disemes oleh Tuhan. Biasanya kalau kita berbuat dosa, kita tidak langsung diskakmat oleh Tuhan. Sebab Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Firman Allah berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi beberapa orang salah menafsirkan panjang sabar Tuhan. Beberapa orang berpikir karena tidak langsung dihukum Tuhan ketika mereka berbuat dosa, mereka pikir Tuhan bisa diajak kompromi. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Dan beberapa orang menyalahgunakan panjang sabar Tuhan untuk bertekun dalam dosa, dan akibatnya mereka tidak luput dari hukuman dosa. Dalam Alkitab kita membaca mengenai seorang muda yang bernama Simson yang diurapi oleh Roh Kudus. Firman Allah berkata, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Simson adalah anak yang diberkati oleh Tuhan. Dia juga diurapi oleh Roh Kudus, tetapi sayang seribu sayang, Simson menyalahgunakan berkat Tuhan untuk kehidupan di dalam dosa. Dia melanggar perintah Tuhan agar jangan menikah dengan orang yang tidak seiman. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Simson adalah orang yang hidup menuruti kehendak dirinya sendiri dan bukan menuruti kehendak Tuhan. Dia melanggar perintah Tuhan agar jangan menikah dengan orang yang tidak seiman. Akibatnya rumah tangganya dengan perempuan ini tidak berlangsung lama. Dan kalau saudara baca sendiri di rumah, pernikahan Simson dengan perempuan yang tidak seiman ini berakhir dengan sebuah tragedi. Berakhir dengan kekacauan, berakhir dengan pembunuhan dan sebagainya. Berakhir dengan menyedihkan. Alkitab juga mencatat, walaupun Simson adalah orang yang diberkati Tuhan, tetapi dia menyalahgunakan berkat Tuhan untuk melacur, saudara. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Artinya Simson melacur, saudara. Waktu dia ketemu dengan pelacur, dia melacur. Simson berbeda dengan Yusuf. Kalau Yusuf digoda oleh istri Potifar melarikan diri, Simson ketemu pelacur, dia menghampiri dia. Tetapi Tuhan sabar dengan Simson.
Sayangnya Simson salah menafsirkan panjang sabar Tuhan. Simson pikir Tuhan bisa diajak kompromi. Simson pikir Tuhan membiarkan dia melampiaskan hawa nafsunya dengan main perempuan. Padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Akhirnya Simson ketemu batunya ketika dia berjumpa dengan Delilah. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delilah. Dan Delilah berhasil membujuk Simson untuk memberitahukan rahasia kekuatannya dan mengapa ia tidak terkalahkan. Lalu berkatalah Delilah kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan? Mata Simson dibutakan, dia tidak bisa melihat bahwa Delilah tidak cinta sama Simson. Delilah hanya kepengen tahu di mana rahasia kekuatan Simson, sebab dia dijanjikan oleh musuh Simson akan mendapat uang yang banyak kalau Delilah memberitahu mereka apa rahasia kekuatan Simson dan bagaimana dia bisa dikalahkan. Tetapi Simson karena dikuasai hawa nafsu, dia tidak bisa melihat itu. Akhirnya sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya seperti yang sudah-sudah. Aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Yang terjelek yang dapat terjadi pada seseorang adalah apabila orang itu ditinggalkan oleh Tuhan, saudara. Sesusah-susah hidup, asal Tuhan masih beserta kita, masih bisa kita atasi, saudara. Ya. Sesakit-sakitnya penyakit, kalau Immanuel masih Tuhan beserta kita, kita akan sanggup mengatasinya, saudara. Tetapi seberapapun banyak kekayaan, seberapapun besar kemampuan, seberapapun cantiknya seseorang, seberapapun gantengnya seseorang, kalau Tuhan sudah meninggalkan orang itu, saudara, tidak ada yang bisa dilakukan. Inilah yang sering kali terjadi pada orang-orang yang hidup di dalam dosa. Mereka pikir dengan kekayaannya mereka akan bisa mengatasi semua masalah, semua tantangan. Inilah yang seringkali terjadi pada orang-orang hidup di dalam dosa. Mereka pikir dengan kepintarannya mereka akan bisa mengatasi semua masalah. Inilah yang seringkali terjadi pada orang-orang hidup di dalam dosa. Mereka pikir dengan koneksi yang mereka miliki mereka akan bisa menghadapi semua tantangan. Mereka tidak sadar bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka. Ditinggalkan oleh kawan baik sudah jelek, saudara. Tapi kalau Tuhan sampai meninggalkan kita, itu sudah neraka dunia, saudara. Ya, sudah neraka dunia. Apapun tantangan masalah yang kita hadapi, selama masih Tuhan beserta kita, kita akan bisa mengatasinya. Tapi kalau Tuhan sudah meninggalkan kita, itu berat, saudara. Simson tidak sadar bahwa tahun-tahun kesabaran, kalau saudara baca Alkitab, Tuhan sabar dengan Simson selama kurang lebih 20 tahun. Ya, kalau saudara baca Alkitab, saudara, kita menemukan Tuhan sabar dengan Simson tidak kurang dari 20 tahun. Dan Simson terlena. Dia pikir dia bisa hidup
semau gue. Dia pikir dia bisa hidup melampiaskan hawa nafsu dan Tuhan tidak bikin apa-apa. 20 tahun Tuhan kasih Simson kesempatan untuk bertobat. Dan karena kesempatan bertobat tidak dimanfaatkan, akhirnya Simson ketemu dengan Delilah yang sama sekali tidak cinta sama Simson. Delilah aja pengen dapat uang dari orang yang menjanjikan kalau Delilah berhasil mengorek apa rahasia kekuatan Simson dan bagaimana Simson bisa dikalahkan. Hanya itu yang diinginkan oleh Delilah. Saudara, apa yang terjadi? Orang Filistin itu menangkap Simson, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Saudara, dosa selalu membuat orang terbelenggu. Terbelenggu oleh dosa. Terbelenggu oleh penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa. Dosa akan membawa orang ke dalam penjara. Kalau bukan penjara betulan, penjara rohani. Kalau bukan penjara betulan, penjara sakit penyakit. Kalau bukan penjara betulan, penjara tuduhan rasa bersalah. Kalau bukan penjara betulan, penjara kegagalan. Penjara penyesalan demi penyesalan. Tapi apa daya, mata Simson sudah dikorek oleh orang Filistin. Dan sekarang dia jadi budak. Orang-orang yang memusuhi dia menjadi budak. Orang yang membenci dia. Tuhan pasti murka terhadap dosa. Firman Allah mengingatkan kita, upah dosa ialah maut. Alkitab mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kata jalan pendamaian dalam bahasa aslinya mengandung pengertian jalan untuk meredakan murka Allah terhadap dosa. Jadi upah dosa ialah maut. Semua orang sudah berbuat dosa, berarti semua orang berada di bawah ancaman maut, mati, masuk neraka. Tetapi Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian, jalan untuk meredakan murka Allah terhadap dosa karena iman dalam darahnya. Saudara, darah Yesus selalu berbicara mengenai nyawa Yesus yang melayang di kayu salib. Darah Yesus tidak pernah berbicara mengenai cairan darah Yesus. Darah Yesus tidak pernah berbicara mengenai rumus kimia cairan darah Yesus. Darah Yesus tidak pernah berbicara mengenai golongan darah cairan darah Yesus. Yang menyelamatkan saudara dan saya bukan cairan darah Yesus. Kalau yang menyelamatkan saudara dan saya adalah cairan darah Yesus, Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Cukup disilet sedikit urat nadinya, keluarkan darahnya. Lalu darahnya dipercikkan kepada saudara dan dosamu diampuni. Dan kalau pengampunan dosa caranya begitu, nanti akan ada yang jualan asli darah Yesus. Saudara, di dalam Alkitab darah Yesus tidak pernah berbicara mengenai cairan darah Yesus. Di dalam Alkitab darah Yesus berbicara mengenai nyawa Yesus yang melayang. Ganti nyawa saudara dan saya, orang yang berdosa. Dan darah Yesus, nyawa Yesus yang melayang di kayu salib, telah ditentukan Allah
menjadi jalan pendamaian. Kematian Yesus di kayu salib telah ditentukan Allah menjadi jalan untuk meredakan murka Allah terhadap dosa. Sehingga hari ini, kalau saudara tidak mau Tuhan murka dengan dosa saudara, hanya ada satu cara. Saudara perlu menerima kematian Yesus di kayu salib sebagai korban penghapus dosa saudara. Ini arti yang kedua, kematian Yesus di kayu salib. Kematian Yesus di kayu salib adalah kematian sebagai korban penghapus dosa. Ketika melihat Yesus datang kepadanya, Yohanes Pembaptis berteriak. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dalam Perjanjian Lama kita membaca bagaimana demi untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan dan penderitaan di Mesir, Tuhan harus menghukum semua Allah di Mesir. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Zaman dahulu Mesir adalah penguasa dunia. Dan dewa-dewi yang disembah oleh orang Mesir memakai penguasa Mesir untuk menyiksa orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan menghukum semua Allah di Mesir, firman Allah mencatat, semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Dan supaya umat Tuhan tidak turut dihukum mati bersama-sama dengan orang-orang yang dimurkai oleh Tuhan, mereka harus menyembelih anak domba Paskah. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi." Saudara, anak domba Paskah yang disembelih oleh orang Israel agar terluput dari maut di Mesir. Anak domba Paskah yang disembelih oleh orang Israel agar dibebaskan dari perbudakan di Mesir adalah lambang dari apa yang dilakukan oleh Yesus dalam rangka menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, perbudakan dosa, dan penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa. Sebagaimana zaman dahulu, mereka menyapukan darah anak domba Paskah itu pada ambang atas pintu dan kedua tiang pintu. Hari ini, kalau saudara menerima darah Yesus, nyawa Yesus yang melayang itu, sebagai korban penghapus dosa saudara, maka malaikat pemusnah juga tidak akan masuk ke dalam rumah saudara. Inilah yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis ketika dia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Firman Allah berkata, "Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus." Kematian Yesus di kayu salib menggenapi
Apa yang dilambangkan oleh anak domba Paskah menjelang orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Oleh karena itu firman Allah berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Maksudnya, apabila kita percaya bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah dalam rangka untuk menjalani hukuman dosa menggantikan kita, seperti dinubuatkan oleh nabi-nabi perjanjian lama. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Apabila kita percaya bahwa kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepada Tuhan Yesus kejahatan kita sekalian. Apabila kita percaya akan hal ini, apabila kita percaya kata-kata Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apabila kita percaya bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah sebagai korban penghapus dosa saudara, korban penghapus dosa saya, korban penghapus dosa seluruh umat manusia, dan kalau kita percaya tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Kematian Yesus di kayu salib adalah dalam rangka untuk menjadi korban penghapus dosa saudara, dosa saya, dan dosa seluruh umat manusia. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya, oleh karena kematiannya di kayu salib, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus sendiri berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, pertama, ia mempunyai hidup yang kekal. Kedua, ia tidak turut dihukum. Ketiga, ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi percaya kepada Dia yang mengutus Yesus sama dengan percaya kepada Yesus sendiri. Sebab Yesus dan Bapa adalah satu. Sehingga hari ini apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti mempunyai hidup yang kekal. Hidup yang akan memungkinkan kita untuk masuk surga. Kita pasti tidak turut dihukum, dosa kita diampuni. Dan kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dan kita akan menghabiskan kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Seorang anak muda hidup di dalam dosa. Akibatnya dia terkena penyakit. Seluruh badannya bisulan, saudara, nanah di mana-mana dan berbau sangat busuk. Dia sudah berobat ke berbagai dokter, tapi dokter tidak bisa mengobati penyakitnya. Akhirnya datang kepada seorang hamba Tuhan, minta didoakan. Dan hamba Tuhan itu menjelaskan Injil kepadanya. Menjelaskan bahwa Yesus adalah korban penghapus dosa. Kalau kau hari ini percaya Yesus mati di kayu salib, menjalani hukuman dosa menggantikan engkau. Dan kau siap menerima Yesus sebagai Tuhanmu, artinya kau siap hidup menaati perintah-perintah Yesus. Walaupun mungkin ketaatanmu tidak sempurna, tapi paling tidak ketulusan hatimu tidak boleh diragukan. Maka dosamu diampuni. Dia mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia didoakan oleh hamba Tuhan itu. Dan waktu dia didoakan, dia merasa arus panas masuk ke dalam tubuhnya. Dan bisul-bisulnya mengering.
dan dia sembuh. Pada waktu Tuhan mengampuni dosa, biasanya Tuhan juga menyembuhkan dari sakit penyakit. Bahkan sebenarnya pengampunan dari Tuhan merupakan dasar untuk mengalami kesembuhan bagi tubuh yang sakit. Sebenarnya begitu. Pengampunan dosa dari Tuhan menjadi dasar bagi pemulihan keuangan. Pengampunan dosa dari Tuhan menjadi dasar pemulihan hubungan-hubungan yang rusak. Apabila Tuhan mengampuni dosa, Dia memulihkan. Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Oleh karena itu, firman Allah sore hari mengingatkan kita, jangan hidup dalam dosa, sebab Tuhan pasti murka akan dosa. Mari kita cepat, kalau kita hilaf dan kita jatuh dalam dosa, mari kita cepat bertobat. Mari kita menerima pengampunan dosa dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita terima Yesus sebagai jalan untuk meredakan murka Allah terhadap dosa. Mari kita percaya bahwa kematian Yesus di kayu salib merupakan jalan yang ditetapkan oleh Tuhan untuk meredakan murka Allah terhadap dosa. Mari kita percaya dan terima bahwa kematian Yesus di kayu salib merupakan korban penghapus dosa yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita terima Yesus sebagai Tuhan, kita siap menaati perintah Yesus. Walaupun ketaatan kita mungkin tidak bisa sempurna, tetapi paling tidak ketulusan hati kita untuk menaati Tuhan tidak boleh diragukan. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar.
saudara berdoa kepada Tuhan. Firman Allah yang kita dengar sore hari ini mengingatkan kita, Tuhan pasti murka akan dosa. Apabila kita tidak langsung dihukum Tuhan karena dosa kita, itu sebabnya adalah karena Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Oleh karena itu kita jangan salah gunakan panjang sabar Tuhan untuk kehidupan di dalam dosa. Tetapi begitu kita menyadari kita sudah kilaf, sudah salah dan sudah berbuat dosa, mari kita cepat bertobat. Mari kita cepat mengaku dosa dan minta ampun. Mari kita cepat tinggalkan dosa itu. Kalau ini menjadi keputusanmu sore hari ini, saudara mau berkata, Tuhan saya kilaf, ampuni saya Tuhan, saya mau bertobat, saya mau tinggalkan dosa ini. Kalau ini menjadi tekadmu dan saudara mau Tuhan menolongmu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih buat tangan yang diangkat. Turunkan kembali tangannya. Tuhan sudah melihat tangan itu. Kematian Yesus di kayu salib ditetapkan oleh Tuhan sebagai cara untuk meredakan murka Allah terhadap dosa. Barangkali ada di antara kita yang selama ini kau merasa dimurkai oleh Tuhan. Hidupmu susah. Kau merasa dimurkai oleh Tuhan. Tetapi kau mendengar kabar baik pada sore hari ini. Bahwa Yesus telah ditetapkan Allah sebagai jalan untuk meredakan murka Allah. Dan engkau mau berlindung pada salib Yesus. Engkau mau berkata, Tuhan, saya mau berlindung pada Tuhan Yesus. Biarlah darah Yesus meredakan murka Tuhan terhadap saya. Kalau ini menjadi jeritan hatimu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Turunkan kembali tangannya. Tuhan sudah lihat tangan-tangan itu. Firman Allah yang kita dengar sore hari mengingatkan kita bahwa kematian Yesus di kayu salib ditetapkan Allah sebagai korban penghapus dosa. Yesus mati untuk menanggung hukuman, menjalani hukuman dosa, menggantikan saudara dan saya. Supaya saudara dan saya tidak perlu dihukum lagi oleh Tuhan. Jika kita mengaku percaya kepada Yesus, Yesus kau Tuhanku, Yesus kau juru selamatku, maka saudara menerima hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab saudara sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dan kau mau berkata kepada Yesus sore ini, Yesus, ku terima kematianmu di kayu salib sebagai korban penghapus dosaku. Kalau ini menjadi tanggapan imanmu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih buat tangan yang diangkat. Turunkan kembali tangannya, Tuhan sudah lihat tangan-tangan itu. Semua orang yang sudah mengangkat tangannya, bangkitlah berdiri di mana saja saudara berada. Semua orang yang sudah mengangkat tangannya, bangkitlah berdiri di mana saja saudara berada. Atau kalau firman Tuhan ini sudah berbicara kepadamu melalui cara-cara yang lain, selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Kalau firman Tuhan ini sudah berbicara kepadamu melalui cara-cara yang lain, selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Mari kita ucapkan kata-kata doa ini sesudah saya. Semua orang turut mengucapkannya sesudah saya. Semua orang turut mengucapkan kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib, menjalani hukuman dosa,
menggantikan saya. Saya percaya kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah jalan yang ditetapkan Tuhan untuk meredakan murka Allah terhadap dosa saya. Saya percaya kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah kematian sebagai korban penghapus dosa saya. Adalah kematian sebagai korban penghapus dosa saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya mengaku dengan mulut saya. Yesus, Kau adalah Tuhan saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah-Mu. Tolong saya Tuhan. Saya percaya sesuai janji firman Allah. Dosa saya diampuni. Saya sekarang juga sudah menerima hidup yang kekal. Saya sekarang juga tidak lagi turut dihukum. Saya sekarang juga sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Terima kasih Bapa untuk pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Sekarang saudara masing-masing berdoa kepada Tuhan. Beritahu kepada Tuhan apa yang ada di dalam hati saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, ampunilah dosa kami. Ampuni kesalahan kami, ampuni kekilafan kami, ampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan, kematian Tuhan Yesus di kayu salib meredakan murka Allah terhadap kami. Terima kasih Tuhan, kami bukan lagi orang yang Engkau murkai, tetapi kami adalah orang yang Kau kasihi. Terima kasih buat kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang meredakan murka Allah terhadap dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau adalah korban penghapus dosa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau diremukkan karena kejahatan kami. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kami ditimpahkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih-Mu kepada kami. Kami mohon Tuhan memulihkan kami. Lepaskan kami Tuhan dari belenggu-belenggu dosa. Lepaskan kami Tuhan dari jerat kebiasaan-kebiasaan buruk. Lepaskan kami Tuhan dari belenggu penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa. Lepaskan kami Bapa daripada belenggu kebiasaan berbuat dosa. Kiranya kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus membebaskan kami. Kiranya kami mengalami kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus yang memerdekakan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya mengundang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Dan sesudah doa saya mohon cawan dan roti dibagikan. Dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menebus kami dan mengampuni segala dosa kami semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa untuk kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah.
Terima kasih Bapa, kami selalu bisa mengandalkan kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami persilakan cawan dan roti dibagikan sambil kita menyanyikan lagu berikut ini. Syukur untuk salibmu, syukur kau bayar harga, tanggung dosa hariku, kau datang beri kasih karuniamu. Untuk kasih-Mu, syukur untuk Bapa-Ku, karena-Mu menyucikan diriku, Kau pengampunan kasih-Mu. Layak Kau Tuhan, duduk di belakang mahkota demi mahkota, Engkaulah pemenang. Yesus penebus, berkuasa surga disalibkan. Layak Kau Tuhan, Anak Domba Apakah ada di antara kita ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, tetapi belum mendapat cawan dan atau roti?
Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mengasihi kami. Nyawa-Mu Kau berikan melayang di kayu salib, supaya kami bisa beroleh kepastian pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Apabila ada di antara saudara yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Apabila ada di antara kita yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami mohon agar Tuhan mengadakan mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Sembuhkanlah tubuh yang sakit ya Bapa. Tolonglah mereka yang dalam kesulitan keuangan, yang butuh pekerjaan Tuhan memberi pekerjaan, yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya Tuhan yang menolong. Keluarga kami yang perlu bertobat Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan selesaikan dan Tuhan pulihkan. Yang ingin bersekolah Tuhan tolong agar bisa bersekolah. Yang sedang bersekolah Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolahnya dengan hasil yang sangat baik. Anak cucu kami Tuhan jauhkan daripada pergaulan yang buruk dan kebiasaan yang baik. Kami mohon agar semua sekolah, semua kampus, semua lingkungan dibersihkan dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang. Kami mohon kiranya Tuhan memberi hikmat kepada orang tua dalam membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, kiranya Tuhan memberikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, kiranya Tuhan mempertemukan dengan orang yang tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Kristus sebagai pasangan hidup mereka. Yang merindukan keturunan, kiranya Tuhan memberikan anak-anak. Yang perlu menjual rumah dan lain sebagainya, Tuhan kiranya mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga menolak dan mengusir semua roh ketakutan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga menolak dan mengusir semua roh kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh kekhawatiran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah.
Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Kami mohon ini semua di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan, menutup ibadah ini. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Selamat memperingati Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, aku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah matikan ikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Ku hidup oleh anugerah